Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Devi Putri Utami, NIM 20124006 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah oleh dosen pengampu Bunda Sulfa Petiwa MPD dan Kaina Nurfina dari CMPD. Bercerita tentang biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang paling sempurna di antara ciptaan Allah dan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi. Kota Mekah merupakan tempat berdirinya Masjidil Haram atau Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berasal dari suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy. Keluarga Nabi Muhammad berasal dari cabang Quraisy yang dinamakan Bani Hashim. Pada saat Nabi berumur 6 tahun, beliau kehilangan ibunya dan ia dikembalikan ke Mekah dan dijaga oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan setelah tahun kedua, ia meninggal dunia. Namun, setelah meninggal, Abdul Muthalib memanggil Abu Talib untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepadanya. Pada umur 18 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya ke Syria dan Basra untuk berdagang. Pada masa perdagangan dan pernikahan dengan Khadijah. Pada suatu waktu, paman dari Nabi Muhammad menasihatinya untuk bergabung dengan kafilah dagang milik Khadijah. Nabi Muhammad mendengarkan nasihat pamannya itu. Dan Khadijah sendiri mulai tertarik dengan kepribadian dari Nabi Muhammad selama menjalankan dagang, karena sifat kejujuran dari Nabi Muhammad dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Akhirnya, Khadijah mengangkatnya menjadi pemimpin kafilah dagang. Selang beberapa waktu kemudian, Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad dan berhasrat untuk meminangnya untuk dijadikan seorang suami. Dan Nabi Muhammad pun menerima lamaran tersebut. Dan setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk dipergunakan Nabi Muhammad. Pernikahan dengan Khadijah inilah menjadi salah satu sebab keberhasilan dari dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil selalu memperhatikan kehidupan di sekitarnya dan selalu merenungkan kehidupan orang-orang jahiliyah. Sehingga Nabi selalu datang ke Gua Hira. Kegiatan itu terus dilakukan oleh Nabi, hingga saatnya Jibril datang menemuinya di Gua Hira pada tanggal 27 Rajab tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad saat itu berusia 40 tahun, diutus menjadi seorang rasul. Kejahiliaan atau kebodohan masyarakat Arab pada masa sebelum masuknya Islam adalah agama masyarakat Arab menyembah berhala. Berhala-berhala itu diletakkan di Ka'bah, jumlahnya mencapai 300 lebih. Di antara berhala-berhala yang termasuk bernama Mabi, Kuza, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Selanjutnya, moral masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak, menempatkan perempuan di tempat yang rendah, suka berjudi, dan minum minuman keras. Dan hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, membunuh bukanlah merupakan perbuatan yang salah. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu ada dua, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mulai mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah. Akan tetapi dakwah tersebut dilakukan secara diam-diam untuk menghindari tindakan fanatik dari orang Quraisy. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah binti Khawalid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harizah, mantan budak Rasulullah, Abu Bakar bin Kufahah, dan Utsman bin Waqqas. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang tersebut terkenal dengan julukan Al-Sabiqun Al-Awwalun. Orang-orang tersebut seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Talhal bin Ubaidillah, Fatimah binti Hattab, Arqam bin Al-Arqam, dan lain-lain. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri.
Dan ketika penganut agama lain sudah mencapai lebih dari 30 laki-laki dan 30 perempuan, selanjutnya Rasulullah memilih tempat yang salah satu dari mereka yaitu rumah Al-Arqam bin Al-Arqam sebagai tempat pertemuan. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa lama berdakwah secara diam-diam, turunlah perintah dari Allah agar Rasulullah menjalankan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Rasulullah ini secara terang-terangan mendapat tantangan dan tolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwarisi oleh nenek moyang dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dari belenggu taklid. Rasulullah menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faedahnya sama sekali. Selanjutnya, Rasulullah hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615, tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad akan menjadi pimpinan komunitas baru berdasarkan jajarannya dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya. Bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 perempuan. Kemudian rombongan berikutnya menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya, Zubair bin Awan, dan lain-lain. Mereka hijrah untuk mengamankan agama baru yang mereka anut. Kedatangan orang-orang Islam di Habsyi disambut baik oleh Raja Nejus. Bahkan, ia memberikan perlindungan dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Dia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, dia tetap berada di kota Mekah untuk berdakwah dan mendapatkan perlindungan dari Bani Hashim. Kemudian saat pergi ke Taif, pada tahun ke-10 kenabian, dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad, sebab 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Talib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani oleh masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Talib, orang-orang Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Semakin hebat, maka ia berencana memperluas wilayah di luar Mekah, seperti ke Taif. Beliau melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisan. Nabi berharap dakwahnya ke Taif ini dapat diterima masyarakat Taif. Akan tetapi harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Selanjutnya terjadilah perjanjian Aqobah. Pada saat perjanjian Aqobah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah pada saat musim haji. Sebagian dari mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam agama Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad karena penerimaan masyarakat Yathrib terhadap misi yang disampaikannya membuka lembaran baru dalam usaha beliau menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian Aqobah I pada tahun 621 Masehi dan setahun kemudian diadakannya perjanjian Aqobah II. Isi dari perjanjian tersebut, mereka mengundang Nabi dan pengikutnya untuk datang dan tinggal di kota Mekah, di kota mereka, dan bahkan menjadikan Nabi sebagai penengah dan justru damai dalam pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara mereka. Mungkin cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.